Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mengenai materi konstruktivisme. Namun sebelum itu saya akan menarik terlebih dahulu bagaimana muncul dan lahirnya teori ini, serta akan membahas mengenai ciri-ciri dari materi ini, kemudian sintak atau langkah-langkah dari materi konstruktivisme, pembelajaran konstruktivisme ini, dan kemudian kelebihan dan kekurangannya. Nah, namun sebelum itu kita menarik terlebih dahulu ke belakang dari mana muncul dan lahirnya teori konstruktivisme ini. Teori konstruktivisme ini, pembelajaran konstruktivisme ini muncul dan bertitik tolak pada teori pembelajaran yang disebut dengan behavioristik, di mana teori behavioristik ini mengatakan bahwa lebih mementingkan proses perubahan tingkah laku dari hasil belajar itu sendiri. Artinya seorang dikatakan belajar itu ketika mampu merubah tingkah lakunya yang semulanya kurang baik menjadi lebih baik. Nah, dari sini lagi muncullah teori yang disebut dengan teori kognitivisme. Kognitivisme ini diperkenalkan oleh Jean Piaget, dan ide utama dari teori ini adalah mental, di mana Piaget mengatakan bahwa semua yang ada dalam diri individu itu diwakili oleh struktur mental yang dikenal dengan skema yang menentukan data dan informasi yang dipahami oleh manusia itu sendiri. Artinya ide yang diterima itu harus sesuai dengan skema yang ada pada diri individu itu, sehingga ide tersebut itu mampu diterima oleh individu itu sendiri. Nah dari teori inilah baru muncul teori konstruktivisme, di mana teori konstruktivisme ini menganggap bahwa manusia itu adalah individu yang aktif yang mengkonstruksi ilmu pengetahuannya sendiri melalui interaksi dengan lingkungannya. Dalam konteks pembelajaran, teori ini memandang siswa adalah individu yang aktif yang membangun pemahamannya sendiri dan pengetahuan dunia sekitarnya yang ia alami sendiri, dan kemudian ia refleksikan melalui pengalamannya tersebut. Nah, adapun ciri utama dari pembelajaran konstruktivisme ini adalah bahwa keterlibatan siswa itu secara intelektual dan emosional dalam pembelajaran itu harus ada dalam konteks pembelajaran. Itu ciri pertamanya. Kemudian ciri keduanya adalah siswa didorong untuk mengemukakan atau mengkonstruksi sendiri konsep yang sedang dikajinya melalui penafsiran yang dilakukan dengan berbagai cara, entah itu observasi, diskusi, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang keempat, ciri keempatnya adalah siswa diberi kesempatan untuk bertanggung jawab menyelesaikan tugas secara bersama. Kemudian yang keempat adalah bagaimana seorang guru itu mampu mendesain pembelajarannya sehingga memunculkan antusias siswa terhadap pembelajarannya dan menimbulkan rasa percaya dirinya melalui pemujian yang dilakukan oleh seorang guru terhadap pendapat yang dikemukakan oleh seorang siswa. Nah, adapun sintak atau langkah-langkah dari pembelajaran ini adalah bahwa pada tahap pertama ini siswa itu didorong agar mengemukakan pengetahuan awalnya
tentang konsep yang akan dibahas, entah itu guru memancingnya dengan cara memberikan pertanyaan, memunculkan problematika mengenai problematika yang sesuai dengan materi yang akan dibahas dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, langkah keduanya adalah siswa diberi kesempatan untuk menyelidiki dan menemukan konsep melalui pengumpulan atau pengorganisasian dan penginterpretasian data dalam suatu kegiatan yang telah dirancang pendidik secara berkelompok, kemudian didiskusikan dengan kelompok lain. Nah, secara keseluruhan tahap ini akan memenuhi rasa keingintahuan siswa tentang fenomena alam yang ada di sekelilingnya. Kemudian tahap ketiga adalah siswa itu diberikan kesempatan memberikan penjelasan dan solusi yang didasarkan pada hasil observasinya ditambah dengan penguatan pendidik. Maka siswa membangun pengetahuan baru tentang konsep yang sedang dipelajari. Hal ini menjadikan siswa tidak ragu-ragu tentang konsep yang tengah ia pelajari. Kemudian yang keempat adalah bagaimana seorang pendidik itu berusaha menciptakan situasi pembelajaran yang memungkinkan siswa dapat mengaplikasikan pemahaman konseptualnya, baik melalui kegiatan atau pemunculan dan pemecahan masalah-masalah yang berkaitan dengan isu-isu yang ada di lingkungannya. Nah, adapun manfaat dari pembelajaran konstruktivisme ini adalah siswa dapat berpikir untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian siswa itu mampu mengembangkan gagasan serta pendapatnya. Kemudian manfaat yang ketiga adalah pengetahuan yang didapat siswa itu melekat lebih lama. Itu yang menjadi manfaat dari teori pembelajaran ini. Kemudian kekurangan dari pembelajaran ini adalah peran guru itu terlihat lebih pasif. Itu yang pertama. Karena yang aktif secara menyeluruh dalam konteks pembelajaran ini adalah siswa. Bagaimana siswa mengungkapkan penjelasannya, kemudian bagaimana siswa menemukan mengenai konsep yang tengah dipelajari. Nah, dari sini juga kemudian kekurangan yang kedua adalah pemahaman siswa terhadap konsep yang tengah dipelajari itu bisa terjadi perbedaan antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Itu saja materi tentang konteks pembelajaran konstruktivisme ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.